Robot itu asalnya sebetulnya dari science fiction ya. Dulunya Karel Čapek itu punya novelnya itu tentang mesin yang menggantikan peran manusia gitu, peran buruh. Nah, jadinya memang banyak sekali peran dari buruh itu digantikan oleh mesin. Nah, itu disebut namanya robot di novel itu. Nah, kemudian memang jadi berkembang, robot itu menjadi mesin yang menggantikan peran manusia dalam industri, dan biasanya itu adalah dia untuk menggantikan fungsi-fungsi pekerjaan yang berat itu. Contohnya misalkan untuk manufacturing mobil ya, mengangkat barang, menyemprot cat yang mungkin hazardous, berbahaya untuk di lingkungan manusia. Kemudian ini menjadi juga keekonomiannya, jadi dari sisi efisiensi dan juga lebih ekonomis dari sisi produksi. Maka robot itu semakin berkembang saat ini menjadi dibutuhkan lah di industri seperti itu. Jadi memang peran manusia di sana akan berkurang dari sisi pekerjaan-pekerjaan yang repetitif, sehingga akan menjadi lebih efisien. Sebetulnya robot itu nanti ke depannya dilihat dari kebutuhan manusianya ya. Kalau misalkan yang dahulu kan mungkin di industri 3.0 gitu, itu mereka membutuhkan robot itu untuk meningkatkan efisiensi. Namun sekarang ini adalah bagaimana meningkatkan produktivitas manusia sebetulnya. Bagaimana misalkan kita berhadapan dengan elderly atau aging society yang orang-orang makin lama hidupnya, namun juga makin lemah ya dalam menjalani hidup ya. Bagaimana kita bisa menolong, sehingga arahannya itu adalah bagaimana interaksi robot dan manusia itu bisa meningkatkan kualitas hidup manusia. Untuk tidak kalah dari robot, kita harus kreatif ya, kemudian juga kita adaptif terhadap perubahan-perubahan yang ada. Jadi jangan hanya satu area kita kuasai kemudian kita puas dengan hal itu. Kita harus menggali terus apa yang bisa kita tingkatkan dari kemampuan kita. Bidang utamanya mechanical engineering, kemudian electrical engineering, electronics, ya, kemudian programming, kemudian juga di communication, data ya. Karena robot itu adalah multidisiplin ya, ada mechanical-nya, ada electronics-nya, ada juga model dari kontrolnya misalkan ya, telekomunikasinya. Jadi untuk belajar robotika itu kita harus multidisiplin, dan kita mau belajar berbagai macam bidang. Tentunya bagaimana kita bisa mencapai multidisipliner tersebut, ya kita harus terus membuka diri dengan pengetahuan-pengetahuan yang baru.